Selamat siang, Sobat Semansayang TV. Bertemu lagi dengan saya Rangga, reporter SMA Negeri 1 Sengayang. Pada hari ini, 26 Agustus 2025, merupakan hari yang sangat berbahagia untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Sengayang, di mana Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Desi Dahlan SPD MPD, merayakan ulang tahunnya yang ke-48 tahun. Bagaimana kelanjutannya? Check it out! Selamat siang Sobat Semansayang TV, bertemu lagi dengan saya Rangga. Hari ini saya sedang berada di ruang kepala sekolah bersama dengan Ibu Desi Dahlan, SPD MPD. Selamat siang Ibu. Siang Rangga. Kami ucapkan selamat ulang tahun Ibu di umur Ibu yang ke-48 tahun ini. Kami ingin bertanya-tanya sedikit ini Ibu di hari ulang tahun Ibu Iya, ini. silakan. Bagaimana Ibu memandang peranan Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini Bu? Seorang pemimpin merupakan panutan ya. Jadi apapun kebijakan yang kita buat di sekolah, tentunya kita pertama kali sebagai lini terdepan untuk mencontohkannya. Seperti kita bicara disiplin, tentunya kita yang harus paling awal datang. Kita bicara masalah kreativitas, tentu kita juga harus kreatif sebagai pemimpin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak menyuruh hal-hal yang tidak kita kerjakan, Rangga. Nah, itu aja barangkali pola simpel Ibu dalam memimpin sebuah sekolah. Oke, ada selanjutnya lagi nih Bu. Kalau di luar sekolah itu bagaimana sih Bu sosok seorang Ibu Desi Dahlan ini? Di luar lingkungan sekolah ya. Iya Bu. Karena saya merupakan seorang ibu, seorang istri gitu ya, tentunya tidak lepas dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya juga sama seperti Ibu Rangga di rumah yang mengurus anak, yang memasak, yang mengerjakan aktivitas-aktivitas rumah sehari-hari. Cuma dari semua itu sepertinya yang paling merupakan passion saya di luar sekolah memasak, Rangga. Memasak itu seperti halnya sesuatu sarana healing bagi saya, sehingga kalau saya membuat postingan-postingan masakan yang saya masak, itu saya berikan tagar healing, cooking is healing. Berbeda dengan kebanyakan orang, mungkin orang itu healingnya ke berwisata ke tempat yang lain gitu. Kalau Ibu hobinya itu bermasak ya Ibu ya? Wisata juga sebenarnya kesukaan saya juga, cuma kalau untuk wisata kan kita harus sediakan waktu, biaya ya, dan juga hal-hal penyerta lain. Tapi kalau memasak kan istilahnya kita bisa kerjakan kapanpun di saat kita mau. Oke Ibu. Di sini ada juga Bu. Di usia Ibu yang baru ini, adakah keinginan Ibu untuk kemajuan sekolah kita ke depannya Ibu? Keinginan untuk kemajuan sekolah pasti ada, karena kita punya program-program yang sudah kita lahirkan bersama. Tapi yang jelas saya menilai SMA Satu Sengayang sebagai sekolah yang bisa berkembang seperti halnya sekolah-sekolah maju lainnya. Karena sekarang tidak ada yang kurang, Rangga. Kita punya guru-guru yang potensial, kita punya anak-anak yang heterogen kemampuannya, yang mereka itu punya sesuatu yang unik di bidangnya masing-masing. Baik ada yang akademis, baik yang non akademis ya. Seperti yang non akademis mereka hobi futsal, musik dan segala macamnya. Nah, saya kira itu perlu dikembangkan. Jadi harapan saya ke depannya kita sejajarkan SMA kita ini yang posisinya mungkin secara jarak dan geografis itu ke pinggiran kota, tapi kita akan bisa setara dengan sekolah lain kalau semuanya kita kompak dan bersemangat. Benar sekali Ibu. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sungai ini, apa tantangan terbesar Ibu Bu? Tantangan terbesar sebenarnya tidak hanya di Sungayang, Rangga. Di setiap sekolah pasti ada peluang dan tantangan ya. Cuma tantangan kita di sini adalah paling tidak baik dari segi siswa dan guru, saya ingin menyatakan bahwasanya kita sebagai sekolah yang ada di Sungayang ini tidak kurang dari sekolah lain. Jadi kita memupuk kepercayaan diri murid dan juga guru. Nah, kalau untuk guru kadang-kadang merasa pesimis, saya lihat kita sekolah di kebun gitu ya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Buktinya sekarang kita bisa menembus nasional untuk FL3 Benar SM. sekali Ibu. Untuk film kita juga bisa menang di lomba tingkat provinsi, itu kan prestasi yang luar biasa, Rangga. Iya Ibu. Dan untuk murid juga saya menilai seolah-olah anak-anak yang mendaftar saat SPMB ini sebagai pilihan terakhir sekolah kita ini, Rangga. Nah, kedepannya nanti Ibu mau, emang Sungayang ini memang kan merupakan sekolah pilihan anak, karena kita juga sama berkualitasnya dengan sekolah lain di saat kita semua mampu untuk mengembangkan potensi masing-masing. Kalau bisa kita sebagai pilihan utama ya Ibu. Iya, tidak hanya pilihan terakhir murid. Oke, benar sekali Ibu. Kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan untuk menciptakan suasana yang nyaman di sekolah ini Bu? Iya. Sejak briefing pertama dengan majelis guru, moto saya dan hal yang saya akan lakukan adalah saya ingin memanusiakan guru.
Karena guru ini masing-masingnya dengan potensinya, mereka bisa berbuat di saat mereka tuh merasa dihargai. Nah, itu sebisa mungkin akan saya ciptakan. Walaupun dalam artian saya tidak akan melonggarkan disiplin, Pak Rangga. Di situ tidak berlaku, tapi saya menghormati guru sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan saya juga berusaha untuk memperjuangkan haknya murid untuk belajar. Jadi saat kelas kosong saya merasa terganggu sekali itu karena anak ke sekolah untuk belajar. Nah, sementara kita guru kenapa dan bagaimana. Jadi kita berusaha untuk menciptakan bagaimana supaya kelas itu minim sekali jam kosongnya. Apakah dengan cara KKG yang saling mengisi atau teman-teman lain yang bisa ceng untuk namanya kita manusia pasti ada halangan, tapi bagaimana kita bisa mensikapi halangan itu sehingga pada akhirnya tidak berefek kepada pembelajaran di kelas. Oke. Itu barangkali. Terakhir ini Bu, selama Ibu di sini momen apa yang paling berkesan buat Ibu? Paling berkesan ya, sebenarnya setiap hari berkesan, memberikan arti dan warna untuk kita. Tapi saya pikir SMA Sungayang ini dengan berbagai macam potensi anak, sepertinya kita untuk saat ini itu masih dominan untuk potensi non akademiknya. Iya. Jadi yang paling saya berkesan itu bagaimana di awal-awal sewaktu kita pelaksanaan FL3SN, anak-anak seolah-olah merasa itu hanya sebagai suatu kewajiban untuk ikut. Nanti kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Karena saya berusaha untuk mengontak mereka masing-masing, menggabungkan mereka dalam grup dan memberikan motivasi sehingga mereka yakin dengan sedikit usaha mereka pasti kita akan bisa eksis dan berbicara di tingkat kabupaten minimal atau provinsi ya, dan ternyata pada akhirnya juga ada yang sampai tembus ke nasional kan Rangga. Iya, Ibu. Nah, paling tidak seperti itu. Jadi menurut saya kalau anak-anak mau, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Filosofinya sudah diajarkan menjadah wajadah. Nah, itu dia barangkali. Oke, terima kasih Ibu. Kami mengucapkan lagi Ibu selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih Rangga, terima kasih Seman Sayang Press, terima kasih Seman Sayang TV. Baik Ibu. Segitu dulu semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.